Setiap tahun, orang-orang dari seluruh dunia mengunjungi Kapel Notre Dame de la Médaille Miraculeuse di Paris, Prancis. Para peziarah, di sana mereka tahu betapa istimewanya tempat ini. Di sana, pada tanggal 27 November tahun 1830, Bunda Terberkati menampakkan diri kepada Santa Catherine Laboure, dan dengan murah hati memberinya hadiah medali ajaib, sehingga ia dapat membagikannya kepada dunia. Meskipun tanggal 27 November tahun 1830 bukan pertama kalinya Bunda Tuhan kita menampakkan diri kepada Saint Catherine Laboure, pada awalnya dikenal sebagai medali Bunda Maria dikandung tanpa noda. Medali ini dikaitkan dengan begitu banyak keajaiban dan berkat, sehingga dikenal sebagai medali ajaib, dan banyak orang Kristen yang memilikinya hari ini dan masih mengalami berkat dan keajaiban yang penuh rahmat. Berikut adalah 7 keajaiban yang dikaitkan dengan kekuatan luar biasa di balik medali ajaib. Salah satu keajaiban yang paling luar biasa dari medali ajaib ada di penjara Mississippi pada tahun 1943. Claude Newman yang berusia 20 tahun, terpidana hukuman mati karena menembak pelaku kekerasan pada neneknya. Ia bertanya kepada sesama narapidana, apa itu yang dia kenakan di lehernya. Narapidana itu melemparkan medali itu ke tanah dan memberitahu Claude, dia boleh mengambilnya, jika ia mau. Newman mengambil dan mengalungkan medali itu di lehernya, kemudian Bunda Terberkati, yang digambarkan Claude sebagai wanita tercantik, menampakkan diri dan berkata kepadanya, jika dia ingin menjadi putranya, dia harus memanggil seorang imam untuk bertobat. Dia pun segera melakukannya. Bersama 4 tahanan diajaknya, Claude bersiap untuk dibaptis. Dia bercerita pada pastor dan orang-orang lain, wawasan tentang pengampunan yang mendalam. Dalam pengakuannya bahwa Bunda Terberkati telah mengunjungi Claude, pastor pun terkejut. Untuk membuktikan kebenarannya, dia mengingatkan pastor itu tentang sumpah yang dia buat tahun 1940 kepada Bunda Terberkati, bahwa dia akan membangun sebuah gereja untuk menghormatinya jika dia selamat dari situasi yang mengancam jiwanya. Pastor tersebut kemudian memenuhi sumpah itu, sementara Claude dibaptis 4 hari sebelum dia dijadwalkan untuk dieksekusi pada tahun 1944. Karena Claude sangat senang bahwa dia akan pergi ke surga, permintaan terakhirnya adalah mengadakan pesta. Ternyata eksekusinya ditunda selama 2 minggu, kemudian imam menghiburnya dan menyarankan berdoa untuk pertobatan. Claude juga diminta mendoakan seorang tahanan yang membencinya dan membenci agamanya sendiri. Claude pun melakukannya. 2 minggu kemudian, Claude duduk di kursi listrik dengan sangat gembira pada saat eksekusinya ini mengejutkan banyak orang. Kemudian, ketika narapidana yang dia doakan juga berada di kursi eksekusi, kemarahan narapidana itu tiba-tiba berubah menjadi ketakutan, dan dia memanggil imam. Ternyata, dia mengalami penglihatan. Bunda Terberkati dan Claude menampakkan diri kepadanya dan menunjukkan penglihatan neraka kepadanya. Dia mengalami pertobatan dan kembali imannya dan dibebaskan dari dosa-dosanya sebelum dia dieksekusi. Pada tahun 1834, hanya 2 tahun setelah salinan pertama medali ajaib dibuat dan didistribusikan di Paris, berita tentang medali tersebut telah menyebar ke seluruh Prancis. Seorang nyonya janda yang miskin berusia 70 tahun yang masuk panti jompo Saint Maur setelah jatuh dan luka parah pada Agustus tahun 1833. Tidak hanya itu, dia harus menyeret kaki kirinya. Dia membutuhkan bantuan untuk berjalan, dan dia mengalami kesulitan duduk dan bangkit kembali. Ketika dia mendengar tentang medali itu, pada Januari tahun 1834, dia memintanya dan dipenuhi dengan harapan. Segera setelah dia menerimanya, pada bulan Maret tahun itu, dia pergi ke pengakuan. Keesokan harinya, yang merupakan hari Jumat pertama setiap bulan, dia menerima Ekaristi Kudus dan mulai berdoa novena kepada Hati Kudus Yesus dan Maria.
Dia juga menghormati medali yang dia kenakan di lehernya. Dia tiba-tiba terbebas dari rasa sakitnya pada hari ke-7 novena. Semua orang di panti jompo terkejut ketika dia mulai berjalan tanpa bantuan. Setelah menerima penyembuhan ajaib, dia bahkan bisa menaiki tangga dan berlutut. Pada tahun 1836, berita tentang medali tersebut telah menyebar ke seluruh Eropa. Pada bulan Januari tahun itu, seorang pastor di Italia diam-diam menyelipkan sebuah medali ke bantal seorang pria berusia 27 tahun yang telah mengacuhkan imannya. Meskipun dia sekarat karena radang paru-paru, dia tidak mau berbalik dari dosa dan kembali kepada iman dan keluarganya. Karena banyak cara sudah dilakukan imam, semua gagal meyakinkannya untuk bertobat. Pastor tetap berharap ia kembali sadar dan memberi waktu kepada pemuda itu untuk merenungkan apa yang telah mereka katakan. Sebelum pastor kembali, pemuda itu berdamai dengan ibunya dan memintanya untuk memanggil pastor, karena dia ingin menolak dosa masa lalunya dan kembali ke imannya. Ketika pastor menunjukkan kepadanya medali itu dan memberikannya kepadanya, pemuda itu mulai dengan tulus mencium medali itu. Dengan penyesalan, dia mengakui dosa-dosanya dan menerima absolusi, dan dia juga menerima ritus terakhir. Tetapi yang mengejutkan semua orang, dia mulai merasa lebih baik dan sembuh total dalam beberapa hari. Dia menyimpan medali itu dan sering menciumnya dengan penuh pengabdian dan rasa terima kasih kepada Tuhan dan Bunda Maria. Rosalie Dukas, seorang gadis kecil di Belgia, adalah seorang balita sehat, tiba-tiba kehilangan penglihatannya pada tanggal 9 November tahun 1835, pada usia 4,5 tahun. Kehilangan penglihatannya merupakan pengalaman traumatis sehingga anak itu terganggu siang dan malam. Menyadari bahwa anak itu membutuhkan bantuan dari atas, Pastor Paroki Jodoik Nella Sovereign memberikan medali ajaib kepada ibu gadis itu. Pada tanggal 11 Juni tahun 1836, wanita itu mengalungkan medali di leher putrinya, dan dia mulai berdoa novena. Dalam waktu 6 jam setelah menempatkan medali di leher anak itu, gadis kecil itu berhenti mengeluh kesakitan. Kemudian, pada hari keempat atau kelima novena, Rosalie membuka matanya. Orang tuanya penuh harap sehingga mereka berdoa lebih banyak lagi. Rosalie, orang tuanya dan pastor sangat senang karena anak itu dapat melihat kembali dan terbebas dari rasa sakitnya pada hari ke-9 novena. Pada akhir tahun 1837, orang-orang di seluruh dunia telah mengetahui tentang medali wasiat. Dan waktu itu, seorang wanita di Tiongkok menerima keajaiban. Dia diberi medali oleh Saint John Gabriel Perboyer, seorang imam suci yang sedang menjalankan misi di Honan, China. Inilah asal mula ceritanya. Imam suci diberitahu tentang wanita itu oleh orang Kristen lain yang tinggal di Honan. Mereka memberitahu imam bahwa dia sangat ingin imam mendengarkan pengakuannya, meskipun dia telah mengalami gangguan mental selama sekitar 8 bulan. Meskipun hampir tidak mungkin baginya untuk membuat pengakuan yang masuk akal, imam suci dengan penuh kasih setuju untuk mendengarkannya. Meskipun dia tidak tahu apa itu, orang suci itu memberinya medali ajaib, sehingga wanita itu berada di bawah perlindungan Bunda Maria. Hanya 4 atau 5 hari kemudian, imam tersebut takjub dengan kesembuhan yang terjadi. Penderitaan dan kesedihan mentalnya telah digantikan oleh kedamaian, akal sehat, dan kegembiraan. Imam suci itu yang kemudian dipenjara, disiksa selama sekitar 1 tahun dan menjadi martir pada tahun 1840 karena iman Kristennya. Terlepas dari keajaiban yang terkait dengan medali, banyak orang tidak percaya, termasuk Father John A. Hardon S.J. adalah salah satunya. Tidak lama setelah dia ditahbiskan, seorang imam Vincentian mendorong dia dan yang lainnya untuk mempromosikan medali wasiat, karena Bunda Maria benar-benar membuat keajaiban.
Meskipun Father Hardon memesan pamflet gratis tentang cara memberkati medali dan mendaftarkan orang-orang di Confraternity of the Miraculous Medal, tidak untuk dirinya sendiri. Tetapi kemudian, pada tahun 1948, ketika pastor Amerika Serikat tersebut menemui seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang koma, setelah kecelakaan kereta luncur, dia memutuskan untuk melihat apakah medali itu akan membantu. Seorang suster rumah sakit memberikan pita yang digunakan untuk menggantungkan medali wasiat di leher anak laki-laki itu. Meskipun anak tersebut telah didiagnosis dengan kerusakan otak permanen yang tidak dapat dioperasi, pastor tersebut membacakan doa. Begitu dia selesai berdoa, bocah itu membuka matanya dan meminta es krim kepada ibunya. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara dalam hampir 2 minggu. Sinar X baru menunjukkan kerusakan otak telah hilang, dan bocah itu pun keluar dari rumah sakit setelah sekitar 3 hari. Seperti anak laki-laki dan keluarganya, pastor itu pun berubah kepercayaannya pada medali itu selamanya. Pada tahun 1950-an, di negara komunis Cekoslowakia, seorang remaja laki-laki menerima medali ajaib dari seorang seminaris bawah tanah. Meskipun kepercayaan agama dilarang oleh pemerintah, anak laki-laki itu memutuskan untuk mengalungkan medalinya di lehernya ketika dia bekerja. Pada suatu musim panas, di sebuah lokasi konstruksi, ketika atasannya menyuruhnya melepasnya, dia terus memakainya. Keesokan harinya, dia jatuh ke dalam lubang yang berisi mesin, dengan roda-roda gigi, sebuah lift sederhana, yang digunakan pekerja konstruksi untuk mengangkut material ke lantai atas gedung apartemen yang sedang dibangun. Dan roda gigi, dan sabuk yang bergerak. Ketika ia diselamatkan rekan kerjanya dan menariknya keluar dan membaringkannya di tanah, mereka terkejut. Dia tidak terluka, dia bisa bangun dan terus bekerja. Dan dia sangat percaya bahwa perlindungan Bunda terberkati, yang diterima melalui medali, yang membuatnya aman dari bahaya. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, komen, like jika suka, dan share jika bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.